Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rel Syatari dan saya akan meresum atau menjelaskan ulang tentang materi-materi tarbiyah Islamiyah. Ya. Oke, yang pertama itu tentang pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Ya, kita harus tahu dulu latar belakangnya bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai bentuk dari kumpulan manusia dengan berbagai kegiatannya saling berbaur satu sama lain. Ya, kita harus tahu hakikat dari masyarakat itu sendiri. Bahwasanya masyarakat adalah makhluk yang bersosial. Lanjut kita ke pembahasan ya. Jadi untuk pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat itu ada namanya, kita harus tahu proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu pertama dari saripatinya kan, kemudian diproses menjadi nutfah atau mani, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, kemudian menjadi mudghah segumpal daging, dan kemudian daging itu membalut tulang belulang hingga akhirnya sempurna menjadi manusia. Itu dijelaskan dalam kalau tidak salah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian kita harus tahu kedudukan manusia dan alam semesta, bahwasanya manusia itu menjadi seorang hamba ya. Kita menjadi seorang budak, kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai ilah yang berhak kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan manusia sebagai khalifah ya. Kita sebagai khalifah itu menjaga kelestarian alam terutama dunia ini kan, dan kita menjadi seorang pengatur, pengelola dalam segala kehidupan kita. Jadi pemanfaat dalam pelestarian alam bagi peneliti dan makhluk yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya yang paling mulia. Kemudian potensi kita sebagai manusia itu diantaranya dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut bumi ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, penjelasan dari ayat tersebut bahwasanya menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi kita sebagai manusia. Kemudian hakikat masyarakat, dan ini sedikit ya saya jelaskan, berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa Arab yang artinya memiliki ikut serta atau berpartisipasi. Jadi yang namanya masyarakat itu seharusnya selalu berpartisipasi, tidak hidup sendiri, harus saling tolong menolong. Dan kemudian pembentukan masyarakat dalam Islam ya, membebaskan masyarakat dari pengambahan kepada selain Allah. Jadi kita harus membentuk masyarakat dalam Islam itu hanya menyembah kepada Allah, kemudian mengorganisir masyarakat untuk menghilangkan kejahilian, mendidik Islam sebagai landasan perilaku individu dengan hubungan antar sesama dalam masyarakat. Kemudian karakteristik masyarakat ya, masyarakat yang komunikatif adalah manusia yang saling berhubungan. Kemudian masyarakat penafsir itu dalam kultur yang berbeda memberikan penafsiran yang berbeda. Itu adalah karakteristik masyarakat. Lanjut kita ke hubungan masyarakat dengan Islam ya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau sekumpulan dari beberapa keluarga yang hidup di lingkungan tertentu. Jika berbicara tentang masyarakat yang berkaitan dengan sudut pandang tentang Islam, maka pembahasan kita tidak keluar dari bidang pendidikan Islam atau falsafah pendidikan Islam. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Lanjut kita sekarang tentang konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Ya, hakikat ilmu pengetahuan menurut KBBI itu adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua itu tentang pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Ya, dari kedua pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ya, dalam
Pembahasan konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan ini kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan menurut pandang Islam, kemudian motivasi ilmu pengetahuan dalam Islam ya. Kemudian sumber ilmu pengetahuan itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dari diri manusia itu sendiri, kemudian dari alam semesta, dan dari historis atau sejarah umat manusia ya. Kemudian fungsi ilmu pengetahuan itu bahwasanya ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan sistem, dan ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, dan juga ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Pandangan Islam tentang ilmu pendidikan itu hakikatnya adalah hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam. Bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat. Ya, ini seperti dalam hadis thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Minal lahdi ila lahdi, dari kita dibuai gitu ya, dari dalam buayan masih bayi, ila lahdi hingga ke liang lahat. Dan implikasi ilmu pendidikan Islam itu ada 3 tempat. Pertama di TPA, kemudian ada di pesantren, dan di IT. Ya. Kemudian ada penuntut ilmu. Yang pertama kita harus tahu niat di waktu belajar, memilih ilmu, guru, dan teman. Kemudian kita harus sabar, penghormatan terhadap ilmu atau ulama. Ya, kesungguhannya kita harus konsisten, continue, dan yang terakhir tawakal kepada Allah. Jadi kesimpulannya dalam sudut pandang Islam, ilmu pengetahuan sangat penting, dan setiap orang Islam dituntut juga diwajibkan untuk menuntut ilmu, tidak memandang usia, tua maupun muda. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang dasar dan prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Ya. Dalam bab ini kita membahas tentang pengertian dasar-dasar pendidikan Islam, kemudian prinsip-prinsip pendidikan Islam, dasar ideal pendidikan Islam, dasar operasional pendidikan Islam ya. Biasanya dasar operasional ini adalah dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar. Ya, ada sekitar 7 operasional, terdiri diantaranya itu ada historis, sosiologi, ekonomi, politik dan administratif, psikologis, filosofis, dan yang terakhir adalah religius. Ya. Kemudian kita dalam analisis perbandingan konsep pendidikan Islam itu ya, konsep belajar barat sama konsep belajar Islam, dan ini menjelaskan tentang metode-metodenya. Banyak, kalau metode belajar Islam ada skeptis, kalau konsep belajar barat itu ada skeptis, rasional, dikotomik, positif, dan dimensi spiritual. Sedangkan kalau dari konsep belajar Islam itu metode mulai dari rasional, manhaj akli ya, pikiran, intuitif, manhaj zauqi, dialogis, manhaj jadali, komparatif, dan kritik ya. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam punya sejarah yang penting. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam ada dengan sendirinya seiring Islam berkembang. Dan kita masuk ke tentang hakikat dan sistem pendidikan Islam ya. Jika dikaitkan dengan kata Islam, maka sistem pendidikan tersebut mengacu pada nilai-nilai ajaran agama tersebut. Jadi pendidikan agama Islam ya, itu adalah pendidikan agama yang membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral sesuai dengan syariat-syariat Islam ya. Pengertian ilmu pendidikan Islam itu cuma ada 3 yang disahkan oleh Konferensi Islam Sedunia di Mekah. Yang pertama ada tarbiyah, kemudian ada ta'lim dan ta'dib ya. Untuk tarbiyah itu kita menemukan istilah ini berarti mengasuh, memelihara, membuat pertumbuhan ya, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang. Kalau dari ta'lim itu istilah ini diambil dari kata pendidikan ya. Ta'alam itu alimu itu artinya mendidik. Nah, kalau dari Imam Al-Ghazali sendiri menjelaskan bahwa ta'lim ini itu dia menyebutnya riyadhah. Jadi dikhususkan untuk pendidikan agama, dikhususkan untuk pendidikan masa anak-anak. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan
riyadah asyibyan ya, mendidik generasi muda. Lanjut kita ke ta'dib. Ta'dib itu kan berasal dari kata adabayu adibu yang artinya beradab, beretika, kemudian bermoral, berakhlak, budi pekerti yang luhur. Nah, jadi di ta'dib itu kita itu mengacu pada pendidikan ya, edukasi, kemudian disiplin dan peringatan atau hukuman serta hukuman penyucian seperti itu. Ya, kalau sistem pemerintahan Islam ini ada sekitar 4 hal yang harus kita tahu ya. Yang pertama itu sistemnya itu pembacaan Al-Quran dalam hal ini tidak langsung sebagaimana mestinya. Jadi karena pembacaan Al-Quran hanya sebutan dan sekedar bisa membaca, tidak sampai pada tingkat pemahaman dan pengalamannya. Kemudian ada tazkiyah ya, atau penyucian, tazkiyatun nafas, kita menyucikan diri kita. Kemudian ada ta'lim ya, pengajaran dengan kitab. Dan yang terakhir ada al-hikmah, yaitu pengajaran yang dimaksud untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir. Nah, untuk sistem pendidikan Islam itu punya ciri khusus. Yang pertama ada sistem ibadah, kemudian pembinaan rohani, ketiga adalah pembinaan intelektual. Ya, tujuan pendidikan Islam itu seperti yang dijelaskan oleh Abu Dinata, pendidikan harus ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu, pengetahuan. Sebentar ya Ustaz. Oke, dan kita masuk ke terakhir, tujuan pendidikan Islam. Ya, ada beberapa macam-macam tujuannya. Yang diantaranya itu membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha, mencari rezeki yang profesional, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Jadi kita harus belajar mandiri, istilahnya seperti itu. Ya, macam-macam tujuannya ada 4, itu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agamanya, tata cara beribadah dengan baik dan benar bersumber dari syariat Islam. Kemudian menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga itu menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir itu menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, yaitu kitabullah ya. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam. Yang pertama jasmaniyah, yang kedua ruhaniyah, dan yang ketiga adalah pendidikan akal. Komponen tujuan pendidikan, yang pertama ada pendidik, itu harus ada. Kemudian peserta didik juga harus ada. Tujuan pendidikannya ya, visi misinya harus jelas. Kemudian dalam analisis tujuan pendidikan nasional dalam Sikdiknas, dalam pertanyaan penelitian dikemukakan implikasi apa dari rumus tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 ya. Dijelaskan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat konstitusional ini ditujukan langsung pada para pendidik, guru, dan dosen. Semua pendidik itu wajib mewujudkan 3 ranah pendidikan, yaitu aspek afektif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian secara aspek kognitif itu berilmu, cakap, dan berbicara, aspek psikomotor, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah pembahasan selama materi kita untuk beberapa pekan ini. Dan dalam UTS ini saya meresum ulang ya, merangkum ulang pembahasannya, saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada salahnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.